Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat pendengar rekan media begitu pula yang menyaksikan siaran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hujan ya yang turun. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di saat kita masih di musim panas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan yang mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa turun hujan, yaitu ya Allah, Allahumma ya Allah shayyiban nafi'an, turunkanlah kami hujan yang bermanfaat. Taib, yaitu hujan yang bermanfaat untuk manusia dan juga hewan, begitu pula binatang. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidati As-Salafi Salih. Ringkasan dari akidah As-Salaf As-Salih, yaitu orang-orang terdahulu yang saleh, ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, di mana pada empat pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah, tentang istilah-istilah, muqaddimah tentang akidah, muqaddimah tentang pengertian as-salaf as-salih, muqaddimah tentang pengertian ahli sunnah, begitu pula al-jamaah, muqaddimah tentang kekhususan ahli sunnah wal jamaah dan juga ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pada hari ini kita sudah masuki pembahasan yang menjadi muqaddimah dari usul al-iman, yaitu pokok-pokok keimanan di sisi ahli sunnah wal jamaah, ya, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah memiliki pokok-pokok akidah yang mereka harus pahami, dan setiap pokok ini ayolah ikhwan ya bisa saja bertentangan dengan dua hal. Yang pertama bertentangan dengan kekafiran, yang kedua adalah bertentangan dengan kesesatan. Oleh karena itu ayolah ikhwan, ketika kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan mengetahui dan kita akan banyak menyebutkan bagaimana keyakinan-keyakinan orang-orang yang di luar agama Islam, ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang aliran-aliran sesat yang kita sebutkan sesuai kebutuhan kita, karena memang ini hanya ringkasan. Kita hanya sebutkan yang berhubungan dengan materi saja, insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa bersabar untuk belajar akidah ini, karena ini sangat penting ya untuk kita semua, sangat penting untuk diri kita ya selama hidup di dunia. Jadi belajar agama itu bukan hanya belajar fikih ibadah, fikih muamalah atau yang lainnya, tetapi ada juga pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang tafsir, dan juga pelajaran tentang hadis. Begitu pula ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga seorang muslim menjadi lebih kokoh ya di dalam menghadapi berbagai macam rintangan di dalam kehidupannya, di dalam beramal, dan juga di dalam berdakwah ilallah ta'ala, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuki pembahasan ya di halaman 44 dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati As-Salaf As-Salih. Kita menggunakan cetakan tahun 1418 Hijriah atau 1000 mohon maaf, cetakan 1435 Hijriah, 1435 Hijriah yang diterbitkan di Turki, Istanbul. Taib. Kita bacakan kitabnya dan kita ambil faedah sedikit demi sedikit dari apa yang dicantumkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid di dalam buku beliau ini.
usul aqidati as-salaf as-salih ahli sunnah wal jamaah. Itu pokok-pokok akidah dari ahli sunnah as-salaf as-salih ahli sunnah wal jamaah. Inna ahla sunnati wal jamaati, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah itu as-sairina ala nahji salafis salih, yang mereka itu berjalan di atas jalan langkah cara metode as-salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang salih. Yasiruna ala usulin thabitatin wa wadhihah, mereka itu berjalan di atas pondasi-pondasi yang kokoh, wadhihah, pondasi yang jelas, wabayyinah, dan juga wadhihah jelas, wabayyinah dan terang, ya, dan terang. Fil i'tiqadi wal amali was suluk, di dalam akidah, amalan dan juga suluk, perilaku. Ini kita perlu camkan ayyuhal ikhwan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu memiliki pondasi-pondasi ini. Mereka kokoh di dalam akidah mereka itu kokoh. Kemudian jelas, ya, tidak ada yang tersamar, bergantung kepada dalil, bukan bergantung kepada perasaan. Begitu pula bayyinah, ya, menjelaskan dan jelas, terang, bisa dibuktikan dalam keyakinan maupun dalam amalan. Begitu pula perilaku. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, orang yang berakidah, mengikuti akidah as-salaf as-salih, atau kita katakan akidah orang-orang yang terdahulu, dengan menjalankan, meyakini seperti Islam yang pertama kali munculnya, ya, maka kita katakan, ya, akan berbuah kepada amalan soleh insyaallah, sebagaimana dulu para salaf atau para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mudah untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka akan berpengaruh kepada amalan-amalan untuk orang-orang yang menjalankan atau meyakini dengan keyakinan seperti itu. Begitu pula di dalam suluk, di dalam perilaku, akan berpengaruh, ya, mencetak akhlak yang mulia, Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya pokok-pokok keyakinan ini, pokok-pokok keimanan itu mustamaddatun minan kitabillahi ta'ala, diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kulli ma sahha min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua yang sahih yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya pokok-pokok keyakinan, dasar-dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis, berlandaskan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa memahami ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa memahami hal ini bahwasanya akidah itu didapatkan, diambil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kita perlu pahami bahwasanya tidak semua sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita itu adalah hadis-hadis yang sahih, tetapi ada yang menyebar juga hadis yang dhaif, hadis yang lemah, begitu pula hadis yang palsu. Hadis yang lemah dan juga hadis yang palsu tidak kita jadikan sebagai dalil, ya, tidak kita jadikan sebagai dalil dalam berkeyakinan. Sehingga kita harus berhati-hati di dalam hal ini, karena banyak juga menyebar hadis-hadis palsu, begitu pula hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan mutawatiran kana au ahada. Baik hadis tersebut atau sunnah tersebut adalah sunnah yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis atau sunnah yang mutawatir maupun yang ahad. Apa itu arti mutawatir? Mutawatir artinya diriwayatkan dari banyak orang, ya, ke banyak orang, ke banyak orang, ke banyak orang, dan ke banyak orang, yang mustahil terjadi kedustaan di dalamnya. Mustahil terjadi kedustaan di dalamnya, dan dia adalah bentuk riwayat, bukan bentuk perasaan ataupun mimpi, tetapi dia adalah riwayat.
baik perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau ataupun diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis mutawatir ini hadis riwayat dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang banyak orang, sehingga mustahil terjadi kedustaan. Nah, di sini ini mutawatir kita jadikan sebagai dalil. Begitu pula hadis-hadis ahad. Hadis-hadis yang ahad. Ya, hadis-hadis yang apa itu hadis ahad? Hadis ahad itu bukan hadis yang diriwayatkan satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang, bukan. Ya, yang namanya hadis ahad itu adalah hadis yang derajatnya tidak sampai ke derajat mutawatir. Hadis yang tidak sampai derajatnya ke derajat mutawatir. Itu pengertian hadis ahad. Jadi hadis ahad itu juga ada banyak bentuknya. Ada hadis yang masyhur, yang terkenal, diriwayatkan oleh banyak orang juga, tetapi tidak sampai mutawatir, tidak sampai derajat mutawatir. Tetapi hadis ini sahih. Ya, begitu pula ada hadis yang diriwayatkan dua orang, kedua orang, atau kemudian ke banyak orang. Hadisnya tidak sampai ke derajat mutawatir, tetapi hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya dari satu orang misalkan, atau di sini disebut hadis yang gharib secara istilah ahli hadis, ya. Kemudian apa, hadis yang seperti ini selama dia diriwayatkan oleh orang yang adil, terpercaya, kemudian sanadnya bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada illah atau cacat dalam hadis tersebut, maka kita katakan hadis tersebut bisa menjadi hujjah. Ya, bisa menjadi hujjah. Karena kita dapatkan ayyuhal ikhwan, sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengingkari hadis ahad di dalam permasalahan akidah, Ya, ini mereka adalah kaum Mu'tazilah, ya, dan juga cabang-cabangnya, dan juga kelompok-kelompok yang terpengaruh dengan pemikiran Al-Mu'tazilah. Mereka menolak hadis ahad di dalam pendalilan, tidak menggunakan hadis ahad di dalam pendalilan akidah mereka. Maka kita katakan yang seperti ini salah. Mu'tazilah sekarang juga banyak namanya dan banyak rupanya. Ya, jadi kalaupun mereka memiliki pemikiran yang sama dengan seperti pendapat Mu'tazilah, maka kita katakan dalam bab itu dia mengusung atau mendukung pendapat Al-Mu'tazilah. Taib. Jadi hadis yang ahad itu bukan hadis riwayat satu orang ke satu orang, tidak. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang belum sampai derajat mutawatir, ya. Hadis yang belum sampai derajat mutawatir. Kemudian ayyuhal ikhwan, usul keimanan ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah ini, wa ala fahmi salafil ummah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bisidqin wa ikhlas wa ihsan. Yaitu apa? Ya, sesuai dengan pemahaman salafil ummah, kaum-kaum terdahulu. Maksudnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat, kemudian generasi berikutnya, generasi para tabi'in, dan generasi-generasi yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maka kita mengikuti apa yang mereka nukil, dan mereka tidaklah mendapatkan nukilan tersebut kecuali dari sahabat Nabi SAW. Dari sahabat Nabi SAW mereka juga mendapatkan dari Nabi SAW. Begitu pula kita melihat bagaimana orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf, ya, dengan keikhlasan mereka. Begitu pula mereka mengikutinya dengan baik dan menjadikan pedoman atau sebagai manhaj, sebagai jalan di dalam memahami ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita katakan jika seperti itu, maka kita bisa melihat perkataan-perkataan beliau-beliau para ulama yang memiliki keserupaan dengan manhaj atau mengikuti manhaj, yaitu orang-orang yang terdahulu. Taib. Tidak lain ayyuhal ikhwan, kita inginkan adalah kemurnian agama kita tanpa dicampuri dengan hal-hal baru
baik penambahan maupun pengurangan di dalam keyakinan maupun agama kita. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah wal jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang yusallimuna linusus al-wahyaini. Mereka itu menerima dalil-dalil, nas-nas dari dua wahyu, yaitu Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa yajma'una bainahuma, dan mereka itu menggabungkan antara keduanya. Tidak hanya berdalil dengan Al-Quran, tetapi juga berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa ya ikhwan? Karena sekarang ini banyak orang yang memang mereka mengaku berdalil dengan Al-Quran, ya, akan tetapi mereka sangat jauh dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang kita dapatkan Al-Quran tersebut mereka tafsirkan sesuai hawa nafsu, sesuai perasaan, sesuai kira-kira saja, atau berdasarkan apa yang dia pahami. Maka kita katakan yang seperti ini tidak dibenarkan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan ahli sunnah wal jamaah, ya, menerima Al-Quran dan As-Sunnah secara mutlak tanpa terkecuali. Tapi syaratnya adalah hadis yang apa? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Taib. Dan ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Menggabungkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengambil dari Al-Quran saja kemudian ditinggalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ini tidak dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka menggabungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa-apa yang seolah-olah terlihat bertentangan antara ayat dengan ayat misalkan, maka apabila kita mendapatkan seperti itu, katakanlah kepada diri kita bahwasanya kita ini bodoh, ya, kita belum tahu korelasi atau hubungan, ya, antara ayat ini dengan ayat itu, yang seolah-olah kita mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan, ya. Kenapa ya ikhwan? Hal-hal yang seperti ini itu dijelaskan di dalam ilmu tafsir. Dijelaskan di dalam ilmu tafsir, ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan itu menurut orang awam saja bertentangan. Tetapi menurut para ulama, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu tafsir sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Mereka juga mempelajari ilmu-ilmu yang harus mereka kuasai sebelum bisa membaca buku-buku tafsir di kalangan ulama tafsir. Jadi ayolah ikhwan, itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Ya, oleh karena itu kita kembalikan apabila ada pertentangan, seolah-olah ada pertentangan antara ayat, kita kembalikan kepada para ulama. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Begitu pula jika ternyata kita melihat, ya, ada pertentangan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, maka yang pertama kali kita curigai adalah kebodohan kita. Curigai dulu kebodohan kita. Begitu pula kalau misalnya seolah-olah ada pertentangan antara hadis yang sahih ini dengan hadis yang sahih ini, maka tanyakanlah kepada para ulama agar hati kita tenang. Seperti itulah cara talibul ilm atau pembelajar ilmu belajar, ya, apabila dia menemukan suatu hadis atau sebuah ayat yang meragukannya atau membuatnya merasa dia perlu belajar mendalami ayat tersebut, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang tidak menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Ya, mereka adalah Al-Qur'aniyun, orang-orang yang berpegang teguh kata mereka dengan Al-Qur'an, padahal sebenarnya mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran harus mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak sesuai dengan akal mereka. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan, ahli sunnah wal jamaah itu yarudduna mutasyabihaha ila muhkamiha. Mereka itu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ila muhkamiha. Ayat-ayat atau dalil-dalil
yang di dalamnya ada hal yang kurang jelas, yang tidak jelas atau yang syubhat. Syubhat di sini maksudnya adalah hal-hal yang bisa artinya dibawa ke sana ke sini, dibawa ke berbagai macam arti. Itu dikembalikan kepada satu yang muhkam, kepada sesuatu yang muhkam. Apa itu muhkam? Sesuatu yang pasti dan tidak ada kemungkinan yang lain kecuali itu. Tidak ada kemungkinan yang lain selain apa yang disebutkan dalam dalil. Ini namanya muhkam. Sesuatu yang muhkam ini banyak di dalam ayat, di dalam hadis. Itu sangat banyak yang muhkamah. Yang itu dia itu bunyi dalilnya itu jelas dan tidak memiliki kemungkinan penafsiran yang lain. Sedangkan ya dan namanya juga bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan bahasa Arab, di situ terkadang kita bisa memahami dengan berbagai macam ta'wilat atau dengan berbagai macam tafsir. Nah, sekarang kita dituntut ayyuhal ikhwan bagaimana agar mana yang benar dari seluruh penafsiran tersebut. Otomatis kita kembalikan ayat-ayat yang sifatnya itu adalah bisa memiliki banyak penafsiran kepada sesuatu yang muhkam. Muhkam itu sesuatu yang pasti. Berarti ini bisa menjadi standar. Ya, sesuatu yang bisa menjadi standar itu akan menimbang sesuatu yang lain. Seperti itulah yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, itulah yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqaduna lahuma ma'a ghayati ta'zim wal ijlal wa la yakhtalifuna fihima. Dan mereka itu tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersamaan dengan itu mereka mengagungkannya dan memuliakan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kita lihat dari zaman ke zaman orang yang sangat memuliakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak hanya perhatian dengan bagaimana cara membaca Al-Quran, memperindah bacaannya, mempelajari tajwid, tetapi semangat untuk mempelajari Al-Quran. Pendahuluan dari ilmu Al-Quran, mempelajari tafsir, begitu pula riwayat-riwayat, qiraat-qiraat. Mereka pelajari, semangat dari zaman ke zaman. Begitu pula hadis Nabi SAW, selain menghafalkan Al-Quran, mereka juga semangat untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, semangat ini ayyuhal ikhwan karena apa? Karena ghirah, semangat yang besar, ya, karena ingin ya agar Al-Quran dan As-Sunnah ini, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah ini terus sampai hari kiamat dan mereka menjadi apa? Penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wala yatafarraquna syi'a wa ahzaba. Dan mereka itu tidak berpecah belah menjadi syi'an wa ahzaba, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Bal ya'tasimuna bihablillahil matin. Bahkan mereka itu berpegang teguh dengan tali Allah al-matin yang sangat kuat. Di sini ayolah ikhwan, apabila ahli sunnah wal jamaah sudah benar akidahnya, mereka bersatu di atas kebenaran, tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka semuanya menjadi mudah. Ketika terjadi pertentangan atau pertikaian atau perselisihan, maka mereka tahu solusinya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Apa yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, maka mereka ikuti dan berani untuk ya menarik perkataan. Apabila mereka salah, maka dia menarik perkataannya. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah, tidak terus menerus dalam kesalahannya setelah dia mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena standar kebenarannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Adapun orang-orang yang mengikuti kelompok-kelompok, baik kelompok tersebut adalah organisasi atau apa, kelompok aliran, atau misalkan pengikut suatu syekh atau guru atau apapun itu, atau mengusung pemikiran tertentu, mereka menjadikan itu sebagai standar kebenaran mereka. Apa yang dikatakan oleh kelompoknya misalkan, atau apa yang dikatakan oleh gurunya, syekhnya, kiainya, habibnya, maka itu tidak mungkin salah menurutnya, tidak mungkin salah. Padahal kita mengetahui bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang maksum, tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya Nabi SAW. Setelahnya adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah, bisa benar dan bisa salah. Semakin banyak dia belajar dan memiliki ilmu, maka kesalahannya semakin sedikit. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka sangat mudah untuk dinasehati. Kenapa? Karena kebenaranlah yang mereka ikuti, Al-Quran dan As-Sunnah lah yang mereka ikuti. Dan mereka, ayolah ikhwan, mereka itu walam yu'aridu al-wahyaini bil-uqul al-qasirah. Mereka tidak menentang dua wahyu tersebut dengan yang pertama al-uqul al-qasirah, akal mereka yang qasirah, yang terbatas. Wal ihtimalat al-lughawiyah, yang kedua al-ihtimalat al-lughawiyah, penafsiran-penafsiran, kemungkinan-kemungkinan penafsiran dalam bahasa Arab. Ya. Ini yang kedua. Tidak juga menentang dengan al-aqyisah al-batilah, dengan kias-kias yang batil. Dengan kias-kias yang batil. Kemudian tidak juga menentang dengan al-falsafah. Tidak menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan falsafah, yaitu filsafat. Begitu pula tidak juga dengan al-kasyaf, penyingkapan-penyingkapan yang biasa didengar di kalangan pengikut atau sebagian pengikut tarekat. Wadzauk, atau dengan yang namanya perasaan. Perasaan dan perasaan. Maka kita katakan ayolah ikhwan, ya kita menerima Al-Quran dan As-Sunnah secara mutlak, tanpa tapi. Tapi syaratnya Al-Qurannya jelas, begitu pula hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Yang pertama ayolah ikhwan, di sini kita tidak menentangnya dengan akal yang terbatas, akal kita yang terbatas. Kita ketahui bahwa akal kita ini sangat terbatas. Kita tidak bisa berpikir kecuali apa yang telah kita pelajari saja. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu akal kita ini sangat terbatas. Oleh karena itu orang yang ingin menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya, maka dia adalah orang yang tidak berakal. Ya. Karena sejatinya akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana sebagian orang-orang pengusung kebebasan berpendapat, mereka mengatakan bahwa kita bebas berpendapat, ya, kita bebas berpendapat katanya. Tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Itu adalah hak berpendapat. Iya, kita katakan terserah. Terserah kalian berpendapat, terserah kita berpendapat. Akan tetapi kan ada apa? Ada sesuatu yang benar dan ada yang salah gitu kan. Ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kita di sini pendapat, kalau kita berpendapat nanti akan dinilai benar atau salah. Apa penilaiannya? Apa yang menjadi standarnya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya sudah kita tinggalkan. Kan mudah.
Berarti ada sesuatu dalam akal kita. Nah, dan para ulama menyebutkan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Oleh karena itu ya ikhwan, hati-hati di dalam permasalahan ini. Jangan berani kita menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal-akal kita. Katakan yang pertama, saya tidak tahu, itu lebih aman daripada kita menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya perintah membunuh cicak. Banyak sekarang orang-orang yang subhanallah mengingkari apa ini? Kita masa orang Islam disuruh untuk membunuh cicak. Cicak itu kan hewan katanya. Ya kan? Adapun kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak. Kita dengarkan, kita taat kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Dan ternyata ya ikhwan, ya, yang kita tidak tahu hikmahnya ini kemudian lambat laun apa? Lambat laun tersingkap juga hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah apa? Salah satu hikmahnya contohnya, ya ada penelitian mengatakan bahwa cicak adalah hewan yang sangat berpengaruh besar dalam penyebaran penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan. Subhanallah. Ya, ini ketika saya membaca artikel itu di suatu situs ya, berita, saya katakan ini suatu yang luar biasa. Ya walaupun tidak ada ini, kita akan tetap bunuh cicak. Kita akan tetap percaya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah membaca artikel itu dari jurnal seperti itu kan, kita mengetahui bahwasanya subhanallah, setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmahnya. Hikmah yang sangat besar. Oleh karena itu kita tahu ataupun kita tidak tahu, laksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya-tanya. Ya, jangan kita tolak dengan akal kita. Akal kita itu penuh dengan kebodohan. Akal kita penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan kita sekali-kali mengikuti jalan atau langkah-langkah orang yang memiliki pendapat, ya, bebas berpendapat dimanapun kita berpendapat. Kemudian yang kedua adalah ihtimalat al-lughawiyah, penafsiran dengan kemungkinan-kemungkinan bahasa. Sesuatu kata, misalkan al-yad, tangan dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa kemungkinan. Yad artinya tangan, yad artinya penolong, ya. Yad artinya kudrah atau kemampuan. Yad artinya kekuatan. Yad artinya ini. Jadi banyak sekali arti yadun, ya, di dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada orang-orang yang subhanallah memanfaatkan perbedaan-perbedaan makna di dalam bahasa Arab ini untuk mendukung pendapatnya, yang mana pendapatnya itu tidak ada dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah mengajak kepada mengikuti dalil, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah dan Rasulnya, terima. Masalah sesuatu yang gaib, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diwajibkan mengimani apa yang kita telah dijelaskan kepada kita. Adapun sesuatu yang tidak tahu, kita tidak tahu bagaimananya, caranya, kaifiyahnya, bentuknya. Serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang ada di dalam dalil kita wajib ikuti. Wajib kita yakini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wal aqyisah al-batilah. Begitu pula tidak boleh kita menentang dua wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dengan kias-kias yang batil. Kias yang batil itu harus memenuhi syarat. Tidak semua kias itu bisa dijadikan dalil. Kias yang benar adalah kias yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi kias, sehingga bisa disamakan hukum dari yang dulu ada di zaman Nabi SAW dengan hukum yang baru muncul. Dan ini kerjaan para ulama ahli sunnah, jangan diserahkan kepada sembarangan orang. Ya,
Jadi yang namanya qiyas itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menolak dengan qiyas yang batilah. Begitu pula dengan menggunakan falsafat, ilmu-ilmu falsafat yang diambil dari orang-orang asing. Ya, mereka membuat teori-teori, membuat logika-logika sebab akibat. Dan itu dipengaruhi orang-orang agar mengikuti pendapat tersebut. Pendapat tersebut. Maka kita katakan ini adalah produk manusia, produk akal. Ya. Dan akal kita ini adalah akal yang terbatas. Akal yang terbatas. Maka kita katakan jangan kita gara-gara mengikuti falsafat kita akhirnya terjebak di dalam kesesatan. Kemudian selanjutnya al-kasyf, penyingkapan-penyingkapan. Ada sebagian pengikut setelah dia disuluk, setelah dia mencapai tingkatan tertentu dan mengaku bisa berkomunikasi dengan Allah, bahkan dirinya adalah Allah, maka terjadi penyingkapan-penyingkapan. Oh, ini begini, oh itu begitu. Ketahuilah ya ikhwan, sangat mudah bagi syaitan untuk membuat ilusi-ilusi. Ya, sangat mudah bagi setan untuk membuat ilusi-ilusi pada manusia. Mereka bekerja sama, para jin bekerja sama untuk membuat ilusi-ilusi. Semakin banyak jinnya, semakin besar ilusi yang dia buat untuk menggambarkan, membuat kebatilan. Apa timbangan kita kalau begitu? Yang menjadi timbangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada penyingkapan-penyingkapan seperti itu, harus kita landaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena setan juga bisa membuat ilusi kepada manusia. Sehingga apa? Ayo ikhwan, banyak yang mengaku bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, kemudian telah disingkapkan perkara ini, perkara itu, dan semuanya hanya dengan pengakuan, ya, pengakuan bahwa telah disingkapkan seperti ini, ya kan, tetapi itu tidak memiliki landasan atau dalil sama sekali. Maka yang seperti itu tidak bisa kita jadikan hujjah. Apalagi yang ini yang disebutkan yang terakhir ini, wadzauk, begitu pula dzauk, perasaan. Yang namanya perasaan tidak boleh kita jadikan dalil, apalagi kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan perasaan. Ini terjadi, ya, ada rekan-rekan kita yang sudah bertobat bercerita bahwasanya dulu dia mengikuti salah satu aliran, kemudian katanya kalau kami masalah agama itu ikutilah apa perasaan kamu, apa kata hati kamu. Akhirnya apa? Ada pertentangan antara dua orang, sesama pengikut tetapi perasaannya kedua-duanya berbeda. Yang mana yang kita ikuti? Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan tidak kita ikuti itu, dua-duanya tidak kita ikuti karena keduanya berdasarkan perasaan saja. Tapi yang kita ikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu ya ikhwan, yang namanya pokok agama Islam, pokok akidah itu sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi ciri dari akidah yang benar adalah akidah yang syafin, kamil, akidah yang sempurna, menyebutkan segala macam hal yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam bab akidah. Tidak mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Tidak, pelajaran akidah itu lengkap. Kalau misalkan ada suatu kelompok aliran atau apapun dia itu, ya, mengajarkan sesuatu yang tertentu, tidak lengkap, tidak sempurna, maka ketahuilah ya ikhwan, itu adalah ciri-ciri dari aliran sesat. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ya semuanya mereka mempelajarinya bagian dari agama ini. Taib. Kemudian ayo ikhwan, falaisa li ahadin an yuhditsa fiha syai'an. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengadakan hal-hal baru di dalamnya. Wa yaz'um annahu minad din, dan dia kemudian menyangka sesuatu yang baru tersebut adalah bagian dari agama. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan usul pokok-pokok ini, wajtanabu, dan mereka menjauhi al-alfaz al-mubtada'ah,
yaitu lafaz-lafaz yang adakan, dan mereka iltazamu bil alfaz asyariyah, dan mereka tetap berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i yang telah dijelaskan oleh para ulama, dan mereka tidak membuat istilah-istilah yang justru membingungkan kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, secara tabiatnya orang yang membaca Al-Quran dan juga hadis yang sahih, orang yang membaca Al-Quran dan juga hadis yang sahih, menurut tabiatnya dia akan benar, pemahamannya benar, insya Allah akan pemahamannya benar. Tetapi permasalahannya ini ketika dia belajar di pondok pesantren, berguru dengan guru yang mengajarkan kaidah-kaidah yang macam-macam, sehingga dia mempengaruhi murid-muridnya dan mereka pun sesat dan menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita perlu pembahasan kita nanti insyaallah di dalam buku ini sebagai muqaddimah. Pembahasan kita insyaallah akan membahas pokok-pokok atau usul dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, adapun kalau misalkan panjangnya, ya, kalau masalah setiap bab, setiap judul itu membutuhkan buku yang tebal ya untuk menjelaskannya kan. Tapi karena pembahasan kita ini adalah pokok-pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kita katakan bahwa setiap permasalahan itu ada saja penyelisihannya dengan orang-orang kafir, atau yang kedua dengan ahli bid'ah. Nah, ini yang kita bahas, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama insyaallah kita bahas tentang rukun-rukun iman yang terdiri dari 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, rasulnya, iman kepada hari akhir, dan juga takdir yang baik dan yang buruk. Begitu pula pokok yang kedua kita akan pelajari insyaallah di dalam bab keimanan atau di dalam akidah ini adalah apa yang dinamakan dengan keimanan. Apa rincian permasalahan tentang keimanan dan bagaimana pendapat para ulama terhadap masalah ini. Kemudian yang selanjutnya, pokok yang ketiga, permasalahan ketiga, yaitu tentang bagaimana mauqif atau sikap yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takfir, di dalam masalah mengkafirkan orang lain. Begitu pula ayyul ikhwan, permasalahan yang keempat insyaallah kita bahas tentang keimanan terhadap dalil-dalil wa'ad, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dengan kebaikan, wal wa'id, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dengan siksanya. Yang kelima, kita insyaallah juga akan membahas tentang al-muwalah wal mu'adah, bagaimana loyal, cinta, sayang, mendukung ya kepada kaum muslimin. Begitu pula bagaimana kita mu'adah, memusuhi orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah kaum muslimin. Begitu pula yang keenam, at-tasdiq bi karamatil auliya, membenarkan karamah-karamah dari para wali. Di mana sana juga ada pembahasan tentang mimpi yang benar, kemudian pembahasan tentang firasat, pembahasan tentang juga sihir jin, alam jin. Ini akan dibahas insyaallah bi fadlillah taala. Kemudian yang ketujuh, bagaimana pembahasan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam talaki, yaitu mengambil ilmu dan juga berdalil. Begitu pula yang kedelapan, tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam ketaatannya kepada pemerintah seperti apa yang mereka sebutkan. Kemudian permasalahan yang kesembilan, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahlul Bait, tentang kekhalifahan. Ya, karena banyak sekali juga kaum muslimin yang terjatuh ke dalam penyimpangan ini. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian permasalahan yang ke-10 adalah tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ahli al-bid'ah. Bagaimana tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, dan juga bagaimana ayul ikhwan, pembahasan yang ke-11 tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memandang tentang akhlak dan juga adab. Ini menjadi permasalahan penutup ya, yang menjadi apa?
menjadi pembahasan yang sangat penting karena akidah juga tidak hanya ahli sunnah wal jamaah tidak hanya memperhatikan masalah akidah, pemahaman, tetapi juga memperhatikan masalah amalan ya dan juga perilaku atau suluk. Allahu alam bissawab. Ini materi kita ya, pada hari ini. Ya, silakan kalau misalkan ada pertanyaan maka kita bahas pertanyaan tersebut insyaallah. Ada pertanyaan dari Ahmad di Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah mendengar tentang iman kepada qada dan qadar. Itu seperti ibu jari yang mengunci jari-jari lain seperti kepalan tangan. Ibu jari ya mengunci jari-jari lain seperti kepalan tangan. Maksudnya itu ketika seorang benar-benar mengimani qada dan qadar, maka kepada iman yang lain bisa dikatakan ia kuat. Apakah benar pernyataan itu Ustadz? Taib, Allah alam bisawab. Kalau yang dimaksud di sini adalah jika seorang itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala kepada al-qadha dan juga al-qadar, yang ini merupakan kewajiban beriman kepadanya, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui bahwa segala sesuatu dari ciptaan Allah itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan tidak menciptakan apa yang Allah tidak kehendaki. Kemudian kita meyakini juga Allah Subhanahu wa taala lah yang menjalankan itu semua tanpa dari izin Allah atau tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Maka orang-orang yang memiliki keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan menjadi kokoh dan akan lebih sabar di dalam menghadapi berbagai macam terpaan-terpaan, cobaan-cobaan. Ya, apabila dia mengimani kepada qada dan qadar. Apabila itu yang dimaksud bahwasannya dia seperti mengunci jari-jari yang lain seperti kepalan tangan, itu adalah yang dinamakan dengan kesabaran. Dengan kesabaran, kekuatan sabar karena dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan itu benar. Tapi kalau misalkan ada makna yang lain dari itu, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, ayolah ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sabda Nabi SAW, iman itu ada 70 sekian cabang. Apakah 70 itu merupakan cabang daripada masing-masing rukun iman? Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, akhir, takdir baik dan buruk. Jaid. Bagaimana ini? Jawabannya tidak. Ya kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu terdiri dari 73 atau lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adhani tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Nah, di sini ayolah ikhwan, bagaimana ini ya. Dan di sini kita bisa memahami bahwasanya iman itu adalah ada keyakinan, kemudian perkataan dan juga perbuatan. Begitu pula amalan-amalan hati masuk ke dalam keimanan. Seperti al-haya, rasa malu. Al-haya atau rasa malu itu bagian dari keimanan, kata Nabi SAW. Begitu pula imatatul adha di tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga bagian dari keimanan. Jadi apakah ini bercabang dari rukun iman yang 6? Jawabannya tidak. Dia adalah, ini kan rukun iman yang kemana? Iman yang pertama, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, qadha. Ya, nanti ada yang iman, tingkatan iman yang ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 73 atau lebih dari keimanan. Ya, itu semuanya adalah keimanan, termasuk nanti
Nanti di situ kan ada kitab yang sebutnya Al-Jami' li Syu'abil Iman, misalkan kitab yang mengumpulkan tentang cabang-cabang keimanan milik Imam Al-Baihaqi misalkan, dan imam-imam yang lainnya. Mereka berusaha mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Ada yang mengumpulkan 63 lebih, ada yang mengumpulkan 73 lebih. Tapi yang jelas tidak lebih dari 79, tidak lebih dari 79 ijtihad mereka itu. Dan yang disebutkan itu salat itu bagian dari keimanan, jihad bagian dari keimanan, dan hal-hal yang lain itu semua adalah termasuk cabang dari keimanan. Tetapi kalau dikatakan rukun iman yang apabila orang tidak meyakininya dari rukun iman ini, maka dia keluar dari agama Islam. Dia itu keluar dari agama Islam. Allah alam bisawab. Adapun rukun iman yang paling rendah misalkan, yaitu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Ini adalah mimbabil al-istihbab, ya. Sudah masuk ke dalam bab keutamaan. Masuk dalam bab keutamaan. Jadi juga ada keimanan itu yang namanya kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu, ya, keimanan itu kan ada 3 tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah pondasi keimanan. Yang kedua adalah kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang hukumnya wajib dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang sifatnya adalah sunnah atau anjuran. Allahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup, ya, materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Jazakumullah khairan kepada tim media Kunci Kebaikan TV dan di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Yayasan Kunci Kebaikan Oku Timur, begitu pula tim radio Darussalam dan juga sahabat media yang juga turut meliput. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.